Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Reza Pratama dari kelas 2D dengan NPM 257821109. Di sini saya akan melakukan hands-on yaitu dari mata kuliah jaringan komputer dari modul 17. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke netakadnya. Di sini saya sudah membuka netakad. Nah, bagian saya yaitu 17.1. Oke. Di 17.1 ini perangkat dalam jaringan kecil, yang dimana 17.1.1 ini yaitu topologi jaringan kecil. Sebagian besar bisnis adalah usaha kecil, oleh karena itu tidak mengherankan jika sebagian besar jaringan bisnis juga berukuran kecil. Desain jaringan kecil biasanya sederhana, jumlah dan jenis perangkat yang disertakan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jaringan yang lebih besar. Sebagai contoh, perhatikan contoh jaringan usaha kecil yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini contoh jaringan topologi jaringan kecilnya. Jaringan kecil ini membutuhkan yang pertama router, switch, lalu dan titik akses nirkabel untuk menghubungkan pengguna berkabel dan nirkabel, telepon IP, printer, dan server. Jaringan kecil biasanya memiliki satu koneksi WAN yang disediakan oleh DSL, kabel, atau koneksi internet. Oke, langsung ke 17.1.2 yaitu pemilihan perangkat untuk jaringan kecil. Nah, tadi yang pertama yaitu ada topologi jaringan kecil. Yang kedua ini ada pemilihan perangkat untuk jaringan kecilnya. Seperti halnya jaringan besar, jaringan kecil juga membutuhkan perancangan dan desain untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Perencanaan memastikan bahwa semua persyaratan, faktor biaya, dan opsi penerapan dipertimbangkan dengan sebagian mungkin. Oke, yang pertama itu pemilihan perangkat untuk jaringan kecil ada biaya. Perangkatnya itu biaya sebuah switch atau router ditentukan oleh kapasitas dan fitur-fiturnya. Ini termasuk jumlah dan jenis port yang disediakan serta kecepatan backline. Lalu di sini ada juga kecepatan dan jenis port antarmuka, di mana kecepatan dan jenis port antarmuka ini memilih jumlah dan jenis port pada suatu router atau switch merupakan keputusan penting. Komputer yang lebih baru memiliki NIC 1 Gbps bawaan, beberapa server bahkan mungkin memiliki port 10 Gbps. Yang ketiga itu ada kemampuan terluas, lalu ada fitur dan layanan sistem operasi. 17.1.3 yaitu pengalamatan IP untuk jaringan kecil, yang dimana saat kita mengimplementasikan jaringan, buat skema pengalamatan IP dan gunakanlah. Semua host dan perangkat dalam suatu jaringan internet harus memiliki alamat yang unik. Perangkat yang akan berperan dalam skema pengalamatan IP meliputi hal berikut. Yang pertama itu ada perangkat pengguna akhir atau perangkat pengguna akhir sampai jumlah dan jenis koneksi, misalnya berkabel, nirkabel, atau dan akses jarak jauh. Lalu ada server dan perangkat peripheral, misalnya printer dan kamera keamanan. Yang ketiga ada perangkat perantara termasuk switch dan titik akses. Nah, di sini ada tabel yang dimana itu jenis perangkat, lalu tentang alamat IP yang dapat diterapkan, lalu dirangkum sebagai. Nah, dan sebagai ini adalah hasil akhirnya. Yang pertama ada gerbang default atau router, yang dimana ada 192.168x. Pokoknya ini ada jenis perangkat tentang alamat IP yang ditetapkan dan dirangkum sebagai. Itu hasilnya. Oke, ke 17.1.4 ini yaitu redundansi dalam jaringan kecil. Aspek penting lainnya dalam desain jaringan adalah keandalan. Bahkan bisnis kecil pun seringkali sangat bergantung pada jaringan mereka untuk operasional bisnis. Kegagalan jaringan dapat sangat merugikan. Tentu saja untuk menjaga tingkat keandalan yang tinggi, redundansi diperlukan dalam desain jaringan. Redundansi membantu menghilangkan titik kegagalan tunggal. Ada banyak sekali cara untuk mencapai redundansi dalam jaringan. Redundansi dapat dicapai dengan memasang perangkat duplikat, tetapi juga dapat dicapai dengan penyediaan tautan jaringan duplikat untuk area kritis, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ini 17.1.5 yaitu manajemen lalu lintas. Tujuan dari desain jaringan yang baik, bahkan untuk jaringan kecil, adalah untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan meminimalkan waktu henti jaringan. Administrator jaringan harus mempertimbangkan sebagai jenis lalu lintas dan penanganan dalam desain jaringan. Router dan switch dalam jaringan kecil harus dikonfigurasi untuk mendukung lalu lintas real time, seperti suara dan video. Dengan cara yang tepat relatif terhadap lalu lintas dan data lainnya,
Sebenarnya desain jaringan yang baik akan menerapkan kualitas layanan QoS. Oke, cukup sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Baik, perkenalkan nama saya Salsabila Aulia Zahra dari kelas TRI 2D dengan NPM 257821111. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bab 17.2 tentang aplikasi dan protokol jaringan kecil. Jaringan hanya akan pada 17.2.1 tentang aplikasi umum, jaringan hanya akan berguna jika ada aplikasi yang memanfaatkannya. Ada dua jenis utama program yang berhubungan dengan jaringan, yaitu aplikasi jaringan, contohnya brosur, email client, WhatsApp, desktop, dan lain-lain. Aplikasi ini sadar jaringan dan langsung berkomunikasi menggunakan protokol lapisan aplikasi. Lalu yang kedua ada layanan lapisan aplikasi, yaitu ini berjalan di background. Contohnya web server, DNS server, DHCP server, file sharing server, dan lain-lain. Lalu di 17.2.2 tentang protokol umum, protokol ini bahasa yang digunakan perangkat untuk berkomunikasi tanpa protokol yang sama. Perangkat tidak bisa saling mengerti. Akses jarak jauh, yaitu telnet, lama, tidak aman. Lalu ada SSH, pengganti yang aman menggunakan enkripsi sangat penting untuk administrator. Server jaringan umum dan protokolnya, yaitu ada server web, server email, server FTP, server DHCP, dan server DNS. Lalu 17.2.3 tentang aplikasi suara dan video. Di era sekarang, komunikasi suara dan video semakin penting. Ada Zoom, Microsoft Teams, ada Google Meet, dan lain-lain. Keunggulannya, hemat biaya telepon, mendukung kerja remote, real-time collaboration. Tentang teknis, membutuhkan bandwidth yang cukup, sensitif terhadap latensi atau delay, dan jitter, perlu quality of service di jaringan agar suara dan video tidak putus-putus. Mungkin sekian dari itu. Perkenalkan, nama saya Gon Christian Pangaribuan dengan NPM 257822040. Di sini saya ingin melanjutkan, yaitu membangun jaringan kecil di chapter 17 atau modul 17. Jadi kita melanjutkan habis dijelaskan oleh teman saya di 17.3, saya lanjutkan di 17.4, yaitu verify connectivity with the ping, teman-teman. Teman-teman. Nah, di sini baik jaringan kita kecil dan baru, kita sedang mengingatkan skala jaringan yang sudah ada.
kita selalu ingin dapat memverifikasi bahwa komponen kita terhubung dengan benar. Seperti itu. Di sini ada sebagai contoh, anggaplah PC A melakukan phishing ke PC B yang ditunjukkan pada gambar. Di sini kan tentang verifikasi konektivitas dengan ping, teman-teman. Nah, ini pingnya, ping si IP-nya teman-teman, IP sumber dan tujuan. Lalu kita langsung masuk ke 17.4.2, ping yang diperpanjang. Jadi perintah ping standar menggunakan alamat IP dari antarmuka yang paling dekat dengan jaringan tujuan sebagai sumber ping. Nah, si alamat IP sumber dari perintah ping 10.1.10 pada R1 atau router 1, dia adalah alamat IP antarmuka J/0/0/0, yaitu 209.65.200.225 seperti yang diilustrasikan ini. Nah, jadi Cisco menawarkan mode diperluas untuk perintah ping. Metode ini memungkinkan pengguna untuk membuat jenis ping khusus dengan menyesuaikan parameter yang terkait dengan perintahnya, teman-teman. Nah, kalau yang ini seperti diilustrasikan ini, dia alamat IP sumber dari perintah ping yang diperluas pada router 1. Dapat dikonfigurasi untuk menggunakan alamat IP. Kita lanjut di 17.4.3, yaitu melakukan verifikasi konektivitas dengan tracer root. Nah, perintah ping dia berguna untuk menentukan dengan cepat apakah ada masalah konektivitas layer 3. Namun perintah ini tidak dapat mengidentifikasi di mana letak masalah tersebut. Ini perintah pelacakan Windows dan Cisco iOS. Jadi ini jejak dari iOS Windows-nya. Kita tracer, lalu kita di sini jejak dari data router Cisco iOS-nya di tracer root juga. Lalu kita ke 17.4.4, tracer root yang diperluas. Seperti halnya perintah ping yang diperluas, di sini juga terdapat juga teman-teman, yaitu tracer root yang diperluas. Perintah ini memungkinkan si administratornya untuk menyesuaikan parameter yang terkait dengan operasi perintah. Hal ini berguna dan menemukan masalah saat memecahkan masalah loop routing. Nah, di sini perintah tracernya Windows memungkinkan input beberapa parameter ya, teman-teman. Nah, di sini opsi tracer rootnya, dia akan catatan menekan enter akan menerima nilai default yang ditunjukkan. Sebagai contoh, anggaplah kita ingin menguji konektivitas ke PCB dari LAN 1. Nah, meskipun ini dapat diverifikasi dari PC A, tracer root yang diperluas dapat dikonfigurasi pada router 1, teman-teman. Seperti itu. Kita langsung masuk ke 17.4.5, yaitu garis dasar jaringan. Salah satu alat paling efektif untuk memantau dan memecahkan masalah kini jaringan adalah dengan menetapkan garis dasar kinerja jaringan. Membuat garis dasar kinerja jaringan yang efektif dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dia mengukur kinerja pada berbagai waktu dan beban akan membantu menciptakan gambaran yang lebih baik. Nah, seperti ini contoh output ping berikut ini ditangkap yang disalin di dalam file teks. Oh, di sini tanggalnya 19 Agustus 2019 pukul 8.14.43. Nah, perhatikan bahwa waktu tempuh balik ping kurang dari 1 ms. Sebulan kemudian ping tersebut diulangi ditangkap di 19 September juga di pukul 10.18. Di sini waktu tempuh bolak-balik ping jauh lebih lama yang mengindikasikan potensi masalah. Jadi itu. Dan selanjutnya untuk praktikum 17.5 akan dijelaskan oleh kawan saya selanjutnya. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Mita Fisnadori dengan IPM 25782102 dari TNI 2D. Di sini saya ingin melanjutkan 17.5 yaitu host and iOS comments ya. Nah, pada 17.5 ini kita mempelajari perintah atau komen yang digunakan untuk melakukan pengecekan dan troubleshooting jaringan. Nah, comment ini digunakan baik pada komputer pengguna atau host maupun pada perangkat jaringan Cisco. Nah, seperti router dan switch. Dengan menggunakan comment ini, administrator dapat memeriksa konfigurasi IP address, status interface, tabel ARP, routing, hingga kondisi perangkat jaringan secara keseluruhan. Nah, di sini 17.5 menjelaskan cara melihat konfigurasi IP address pada sistem operasi Windows host.
Nah, perintah yang paling penting digunakan adalah ipconfig. Perintah ini akan menampilkan informasi penting seperti alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Jika kita ingin melihat informasi yang lebih lengkap, kita dapat menggunakan ipconfig atau AL. Perintah ini juga akan menampilkan MAC address, lalu DNS server, DHCP server, dan informasi jaringan lainnya. Selain itu, terdapat perintah ipconfig rails untuk melepaskan alamat IP yang diperoleh dari DHCP. Kemudian ipconfig renew untuk meminta alamat IP baru dari DHCP server. Sedangkan perintah ipconfig displays digunakan untuk melihat daftar change DNS yang tersimpan pada komputer. Semua perintah ini sangat membantu ketika kita ingin mengecek atau memperbaiki masalah koneksi jaringan pada komputer Windows. Lalu 17.5.2 di sini ada configuration on a Linux host. Pengecekan konfigurasi jaringan dapat dilakukan penggunaan perintah ipconfig. Nah, ini perintah ini digunakan untuk melihat informasi interface seperti IP address, subnet mask, MAC address, serta status interface apakah sedang aktif atau tidak. Selain itu, terdapat juga perintah IP address atau IP adder yang memiliki fungsi serupa, bahkan lebih modern dibandingkan ipconfig. Perintah ini juga dapat digunakan untuk menambahkan maupun menghapus alamat IP pada interface jaringan. Jika alamat administrator Linux biasanya menggunakan kedua perintah tersebut untuk melakukan pengecekan maupun konfigurasi jaringan. Lalu ada 17.5.3 IP configuration Mac OS host. Nah, konfigurasi jaringan dapat dilihat melalui menu network preference. Nah, namun jika menggunakan terminal, administrator dapat memakai perintah ipconfig untuk melihat informasi IP informasi IP address dan status interface jaringan. Selain itu, terdapat network setup yang digunakan untuk melihat daftar layanan jaringan serta sedia. Kemudian perintah network setup get info Wi-Fi berfungsi menampilkan informasi lengkap mengenai salah satu informasi mengenai layanan jaringan seperti IP address, subnet mask, router, hingga pengaturan IPv6. Lalu di sini ada 17.5.4 the ARP command. Nah, perintah ARP A digunakan untuk menampilkan isi ARP change, yang yaitu daftar pasangan antara IP address dengan MAC address yang pernah diakses oleh komputer. Perintah ini sangat berguna ketika administrator ingin memastikan apakah satu perangkat sudah dikenal oleh komputer. Nah, apabila sebuah perangkat dihubungi, maka perangkat tersebut belum akan muncul pada ARP change. Oleh karena itu, biasanya administrator melakukan ping terlebih dahulu agar data perangkat masuk ke ARP. Nah, selain itu, ARP change juga dapat dihapus menggunakan perintah tertentu agar data yang tersimpan dapat diperbarui. Maaf. Nah, selanjutnya 17.5.5 Common Show Command Revisit. Nah, selanjutnya kita disuruh membahas perintah show pada Cisco iOS. Nah, perintah show digunakan untuk melihat konfigurasi dan kondisi perangkat jaringan. Contohnya adalah show running config digunakan untuk melihat konfigurasi yang sedang aktif pada router atau switch. Lalu show interface digunakan untuk melihat kondisi setiap interface. Show IP interface digunakan untuk melihat informasi IP pada interface.
show arc digunakan untuk melihat table arc, lalu show IP router digunakan untuk melihat table routing, lalu show protocols digunakan untuk mengecek status protokol jaringan, dan show version digunakan untuk melihat versi sistem operasi Cisco IO seperti beserta informasi perangkat. Nah, perintah ini sangat sering digunakan saat melakukan monitoring maupun troubleshooting jaringan. Nah, selanjutnya 17.5.6 the show CDP Neckboard command. Nah, pada subbab ini kita membahas perintah show CDP Neckboards. Nah, CDP atau Cisco Discover Protocol merupakan protokol milik Cisco yang digunakan agar perangkat Cisco dapat saling mengenali sebagai perangkat terhubung secara langsung. Dengan menggunakan perintah show CDP Neckboards, kita dapat mengetahui nama perangkat tetangga, port yang digunakan, tipe perangkat, serta platform yang dipakai. Selain itu, terdapat juga perintah show CDP Neckboard detail yang memberikan informasi lebih lengkap termasuk IP dan perangkat tetangga. Walaupun sangat membantu dalam proses troubleshooting, CDP juga memiliki risiko keamanan karena dapat memberikan informasi mengenai jaringan kepada pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, CDP sebaiknya hanya diaktifkan pada koneksi antar perangkat jaringan Cisco dan dinonaktifkan pada port yang telah terhubung ke pengguna. Lalu selanjutnya, the show IP interface brief command. Nah, terakhir subbab 17.5.7 ini kita membahas perintah show IP interface brief. Perintah ini merupakan salah satu komen yang paling sering digunakan oleh administrator jaringan karena dapat menampilkan ringkasan seluruh interface yang ada pada router maupun switch. Nah, informasi ini ditampilkan meliputi nama interface, lalu IP address, metode configuration, status interface, dan status protokol. Jika status menunjukkan up atau down, berarti interface berfungsi dengan baik. Apabila down atau down, biasanya tidak ada kabel yang terhubung atau perangkat tujuan sedang mati. Sedangkan administrator down berarti interface tersebut dinonaktifkan secara manual. Nah, menggunakan perintah shutdown dengan melihat hasil dari perintah ini, administrator dapat lebih cepat melihat kondisi setiap interface tanpa harus memeriksa satu persatu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Nandari Hamadi dengan NPM 2578232. Sini saya akan menyelesaikan bagian saya, yaitu pada modul 16 pembangunan jaringan kecil, dan saya berada di 17.6 yaitu metodologi pemecahan masalah. Nah, di sini kita akan langsung mulai. Di 17.6.1 pendekatan pemecahan masalah dasar. Jadi teman-teman, ini adalah bagian penting dari pemecahan masalah ya. Ada banyak cara untuk memecahkan masalah jaringan. Jadi topik ini merinci proses pemecahan masalah struktur yang dapat membantu agar menjadi administrator jaringan yang lebih baik. Topik ini menyediakan beberapa perintah lagi untuk membantu Anda menyelesaikan masalah. Jadi kita itu bisa mendapat solusi dari perintah-perintah yang diberikan di sini, seperti itu. Oke, kita lanjut di 17.2.6.2 selesaikan atau ekskalasi. Dalam beberapa situasi teman-teman memungkinkan untuk menyelesaikan masalah secara langsung. Masalah harus ditindaklanjuti ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, sebagai contoh, setelah melakukan pemecahan masalah, teknisi menyimpulkan bahwa modul router perlu diganti. Masalah ini harus diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan manajer. Lalu, manajer mungkin perlu meneruskan masalah ini karena mungkin memerlukan persetujuan dari Departemen Keuangan sebelum modul baru dapat dibeli. Seperti itu. Oke, kita lanjut di 17.6.3 perintah debug. Nah, seperti ini ya.
Jadi semua perintah debug itu dimasuki dalam mode XC istimewa Cisco iOS, memungkinkan untuk mempersempit output debug agar hanya mencakup fitur atau subfitur yang relevan. Ada debug IP cam, lalu debug IP no debug IP cam, lalu undebug all. Nah, saat menggunakan itu berhati-hatilah. Beberapa debug, perintah seperti debug all dan debug IP paket menghasilkan banyak output dan banyak menggunakan sebagian besar sumber daya sistem. Router bisa menjadi sangat sibuk menampilkan pesan debug sehingga tidak memiliki cukup daya memprosesan untuk melakukan fungsi jaringannya, atau bahkan mendengarkan perintah untuk memastikan debugging. Karena alasan ini, menggunakan opsi perintah ini tidak disarankan dan harus dihindari. Di sini kita lanjut 17.6.4, perintah monitor terminal. Koneksi untuk memberikan akses ke antarmuka baris perintah iOS dapat dibuat dengan dua cara berikut. Ada yang secara lokal, yaitu koneksi lokal memerlukan akses fisik ke port konsol. Router switch menggunakan kabel rollover. Dari jarak jauh, koneksi jarak jauh memerlukan penggunaan telnet atau SSH untuk membuat koneksi ke perangkat yang dikonfigurasi IP. Lalu pesan iOS, nah ini ya, pesan iOS. Jadi catatan teman-teman, tujuan dari perintah debug adalah untuk menangkap output langsung dalam waktu singkat, misalnya beberapa detik hingga sekitar 1 menit. Selalu dinonaktifkan debug jika tidak diperlukan, seperti itu. Mungkin Perkenalkan, nama saya Salim Syarif Tompul dengan NPM 2578253 dari kelas 2B. Oke, baik, pada video hands-on kali ini saya akan menjelaskan bagian 17.7, yaitu yang sebelumnya saya akan melanjutkan dari penjelasan yang dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan 17.7 yaitu tentang skenario pemecahan masalah. Oke, langsung saja masuk ke 17.7.1 yaitu tentang operasi duplex dan masalah ketidaksesuaian. Banyak masalah jaringan umum dapat diidentifikasi dan diatasi dengan sedikit usaha. Nah, sekarang kita memiliki alat dan proses untuk memecahkan masalah jaringan. Topik ini membahas beberapa masalah jaringan umum yang mungkin kita temukan sebagai administrator jaringan. Nah, terdapat dua mode komunikasi duplex, yaitu yang pertama half duplex, yaitu komunikasi terbatas pada pertukaran data satu arah pada satu waktu. Yang kedua full duplex, yaitu komunikasi diperolehkan untuk dikirim dan diterima secara bersamaan. Di sini ada gambar komunikasi setengah duplex, yaitu switch 1 mengirim atau terima S2. Komunikasi duplex penuh, yaitu switch 1 mengirim dan menerima secara bersamaan untuk S2. Nah, di sini ada fitur negosiasi otomatis. Ethernet mempermudah konfigurasi, meminimalkan masalah, dan memaksimalkan kinerja tautan antara dan dua tautan Ethernet yang saling terhubung. Perangkat yang terhubung pertama-tama mengumumkan kemampuan yang didukungnya, lalu memilih mode kinerja tertinggi yang didukung oleh kedua ujung, misalnya switch dan router pada gambar di bawah ini. Nah, jika salah satu dari dua perangkat yang terhubung beroperasi dalam mode full duplex dan perangkat lainnya beroperasi dalam mode half duplex, maka terjadi ketidaksesuaian. Meskipun komunikasi data akan terjadi melalui tautan, dengan ketidaksesuaian duplex sinergi atau tautan akan sangat buruk. Kita masuk yang ke 17.7.2 yaitu tentang masalah pengalamatan IP pada perangkat iOS. Masalah yang berkaitan dengan alamat IP kemungkinan akan mencegah perangkat jaringan jarak jauh berkomunikasi. Karena alamat IP bersifat hierarkis, setiap alamat IP yang diberikan kepada perangkat jaringan harus sesuai dengan rentang alamat di jaringan tersebut.
Dua penyebab umum dari kesalahan penugasan IP versi 4 adalah kesalahan penugasan manual atau masalah yang terkait dengan DHCP. Administrator jaringan seringkali harus menetapkan alamat IP secara manual ke perangkat seperti server dan router. Jika terjadi kesalahan selama penetapan, maka masalah komunikasi dengan perangkat tersebut sangat mungkin terjadi. Nah, pada perangkat iOS gunakan perintah show IP interface atau show IP interface brief untuk memverifikasi alamat IP versi 4 apa yang ditetapkan ke antarmuka jaringan. Masuk ke 17.7.3 yaitu masalah pengalamatan IP pada perangkat akhir. Pada mesin berbasis Windows, ketika perangkat tidak dapat menghubungi server DHCP, Windows akan secara otomatis menetapkan alamat yang termasuk dalam rentang 169.254.00/16. Itu fitur ini disebut pengalamatan IP pribadi otomatis atau APIPA dan dirancang untuk memfasilitasi komunikasi dalam jaringan lokal. Seringkali komputer dengan alamat APIPA tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan karena perangkat tersebut kemungkinan besar tidak termasuk dalam jaringan 169.254.0.0/16. Situasi ini menunjukkan masalah penugasan alamat IP otomatis yang perlu diperbaiki. Untuk 17.7.4 yaitu tentang masalah gerbang default, yaitu gateway default untuk perangkat akhir adalah perangkat jaringan terdekat yang dapat meneruskan lalu lintas ke jaringan lain. Jika suatu perangkat memiliki alamat gateway default yang salah atau tidak ada, perangkat tersebut tidak akan dapat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan jarak jauh. Karena gateway default adalah jalur ke jaringan jarak jauh, alamatnya harus berbeda di jaringan yang sama dengan perangkat akhir. Untuk mengatasi masalah konfigurasi default gateway yang salah, yaitu pastikan perangkat memiliki default gateway yang benar. Jika alamat default diatur secara manual tetapi salah, cukup ganti dengan alamat yang benar. Pada router gunakan perintah show IP router show IP route untuk menampilkan tabel routing dan memverifikasi bahwa gateway default yang dikenal sebagai route default telah diatur. Oke, lanjut untuk 17.7.5 itu memecahkan masalah DNS. Nah, seringkali pengguna salah mengaitkan pengoperasian tautan internet dengan ketersediaan DNS. Keluhan pengguna seperti jaringan sedang down atau internet sedang down. Nah, alamat server DNS dapat ditetapkan secara manual atau otomatis. Administrator jaringan seringkali bertanggung jawab untuk menetapkan alamat server DNS secara manual pada server dan perangkat lain. Sementara DHCP digunakan untuk menetapkan alamat server DNS secara otomatis kepada klien. Oke, perintah nslookup adalah alat pemecahan masalah DNS berguna lainnya untuk PC. Dengan nslookup, pengguna dapat secara manual memasukkan query DNS dan menganalisis respon DNS. Perintah nslookup menunjukkan output untuk query www.cisco.com. Untuk 17.7.6 yaitu tentang paket tracer kita lewat aja, dan untuk 17.7.7 yaitu lab memecahkan masalah. Oke, untuk penjelasan 17.7 mungkin cukup sekian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.